Hai guys, kembali lagi bersama gue Kay dan di podcast pertama gue yang bakal ditemenin sama dua orang teman cowok gue. Di sini ada Yuris dan Arya. Kalian boleh perkenalkan diri kalian masing-masing. Halo guys, nama gue Yuris Sofiansyah. Iya, dan gue Aryan Sasatya. Nah, kita bertiga adalah mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa. Oke, sebelumnya gimana nih kabar kalian berdua selama 3 bulan lebih stay at home? Alhamdulillah sih kabar gue baik. Ya, dan gue juga baik-baik aja sih alhamdulillahnya. Oke, langsung kita mulai aja perbincangan di podcast kali ini. Kita akan ngebahas life with new normal. Nah, pandemi COVID-19 itu belum juga bisa dikatakan berakhir, tapi kehidupan harus terus berjalan dan gak bisa selamanya kita sebagai manusia mengisolasi diri di dalam rumah. Jika hal itu terus dilakukan, ekonomi bakal bisa runtuh, industri gak lagi berjalan, masyarakat kehilangan penghasilan, dan pasti akan terjadi kekacauan. Untuk itu, kita sebagai masyarakat harus mulai membiasakan hidup seperti biasa, berdampingan dengan virus COVID-19. Nah, tentunya dengan protokol kesehatan yang harus diikuti agar tidak turut terjangkit virus ini. Oke, kemudian kita sebut ini sebagai kehidupan dengan pola kenormalan baru atau the new normal life. Secara sederhana aja deh, new normal mulai hari ini hanya melanjutkan kebiasaan yang selama ini dilakukan selama isolasi di rumah. Ke dalam kehidupan yang lebih luas, mulai dari memperbanyak interaksi melalui online, pembayaran secara digital, dan menjaga jarak. Itu yang utama dan menghindari kerumunan. Yang paling berasa jika new normal itu diberlakukan dengan adanya kebiasaan baru di tengah masyarakat. Buat kalian itu apa aja sih? Mulai dari lo dulu, Deris. Ini menurut gue ya, yang paling berasa dan sangat dijalankan di masa new normal saat ini, khususnya jika gue berada di tempat umum atau gue berada di luar rumah ya. Kayak ada beberapa kebiasaan baru seperti menjaga jarak minimal itu 1 meter, menghindari kerumunan, dan serta diwajibkan menggunakan masker. Itu menurut gue pribadi ya. Kalau itu udah pasti ya. Nah, kalau lo sendiri gimana nih, Ar? Ya, karena yang gue lihat belum banyak tempat rekreasi atau tempat kita mau naik kendaraan umum itu dan nyediain bilik disinfektan. Oh, emang iya? Oke, sebelumnya karena gue pengguna transportasi umum kereta yang aktif, maksud gue hampir setiap hari gue naik kereta buat bepergian kemana aja. Dan di situ dan di stasiun manapun udah nyediain tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Dan menurut gue juga udah cukup dengan disediain hand sanitizer dan tempat buat kita cuci tangan itu juga udah cukup menurut gue nih ya. Nggak cukup cuma dengan tempat cuci tangan dan hand sanitizer sih, karena kita juga perlu banyak bilik disinfektan di tempat umum yang pastinya banyak dikunjungin orang-orang juga, seperti tempat rekreasi dan tempat yang kita mau kunjungin lainnya. Naik kendaraan umum juga seharusnya ada, karena kan kita tahu sendiri kalau si virus corona ini dapat bertahan di benda mati selama beberapa jam. Oke, makasih Arya. Berarti saat ini masyarakat harus lebih memprioritaskan persoalan kesehatan dan kebersihan ya pastinya. Betul sekali. Selain kebiasaan baru di tempat umum, diberlakukannya new normal itu juga membuat masyarakat semakin memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan. Nah, hal-hal yang bakal menjadi prioritas masyarakat kayak menjaga pola makan sehat serta semakin meningkatnya kebersihan dan kebiasaan olahraga di tengah masyarakat. Kalau ngomongin olahraga kayak yang sedang hangat saat ini adalah kebanyakan pengguna sepeda dibandingkan dengan pengendara motor. Menurut kalian itu gimana? Boleh dari lo dulu mungkin, Ar? Menurut gue nih ya, kenapa banyak banget orang ingin sepeda daripada motor saat masa pandemi ini? Karena untuk menambahkan imunitas tubuh dan tetap terjaga daya tahan tubuhnya terhindar dari virus corona. Gua setuju sih Ar sama pendapat tuh, tapi gue kayak ada yang kurang nih ya menurut gue. Apa? Soalnya tuh satu, banyak orang yang cuma sekedar membuat story di Instagram kayak cuma dia kayak mamer sepeda gitu doang kan. Soalnya gue juga ada kejadian temen gue tuh yang goes nih naik sepeda jalan ke Jakarta, itu cuma sekedar story, tapi tuh pas dia balik nih dia pingsan 2 kali katanya. Itu nggak tahu tuh bener apa enggak. Temen gue juga dong. Itu beneran kejadian bener. Pas gue kalau nggak salah tuh malam minggu kemarin kan gue abis main lah ya
sama teman-teman gue. Pas gue main sama teman-teman gue kumpul. Yang anak itu? Iya. Oh, Gue dia cerita buka omongan sama temannya teman gue, dan di situ gue denger langsung gue kayak kaget aja gitu. Sampai kalau nggak salah tuh alat kayak alat vital gitu, kayak keram sampai kaki, sampai alat vital itu juga keram. Jadi tuh kayak dari alat vital sampai kakinya keram gara-gara dia nggak menggunakan pemanasan apa kalau nggak salah ya. Yang gue tahu sih kayak gitu. Pemanasan nggak usah, yang penting instastory men. Iya sih kalau anak zaman muda sekarang sih, tapi rata-rata pada kayak gitu cuy. Gue juga suka bingung. Aturan kan gunanya sepeda itu kan buat lu berolahraga ya. Lu nggak usah gaya-gayaan buat kebanyakan instastory lah ya kan. Kayak apa gitu, gue juga bingung aja. Anak muda zaman sekarang nih. Terus apa lagi nih kayak menurut tuh kayak? Berarti kalau kita cuma pengen sekedar naik sepeda tanpa kita harus stretching atau pemanasan itu bisa ngebahayain diri kita sendiri ya? Bisa lah. Pasti bisa lah. Apalagi badan lu udah lama direban-reban aja. Iya. Sekali keluar kaget lah badan lu. Contoh udah kita nggak usah naik sepeda. Kayak gue nih baru banget kemarin nih main futsal. Gue sih emang bener ya kayak ngelakuin stretching pemanasan kayak gitu di latihan futsal. Pas kebetulan gue kemarin sparring tuh, gue cuma main sekitaran 3 kalau nggak 4 menit. Dada gue kayak nyesek gitu. Apa mungkin gara-gara 3 bulan kan waktu itu emang zaman-zamannya virus corona kan? Apa karena sakit hati? Enggak sih. Enggak sakit hati juga. Pas udah gue zaman-zamannya 3 bulan yang enggak futsal itu, pas gue main lagi, sebelum main kan pasti pemanasan dulu dong. Pas gue main pemanasan, akhirnya main 4 menit, 5 menit, udah gue minta ganti sama temen gue, dan endingnya gue milih udah gue minum air putih, gue duduk nontonin lapangan. Udah kayak nggak ada jiwa-jiwa olahraga gitu kayaknya gue. Nggak tahu kenapa, apa gara-gara emang udah lama nggak futsal apa gimana, gue nggak tahu. Terakhir sih gue futsal yang juara itu loh kita. Yang juara itu yang kita di kampus tau kan? Iya. Terakhir yang itu doang. Berarti fisik kita pasti kaget ya? Kaget lah. Kaget Karena lah pasti. hampir 3 bulan bahkan lebih kita buat di rumah aja ikutin peraturan pemerintah yang ada. Nah, perlunya persiapan fisik dan mental menghadapi new normal. Kalau olahraga tadi masuknya ke dalam persiapan fisik. Nah, perlunya persiapan mental dalam menghadapi new normal. Karena new normal tidak cuma berdampak pada kebiasaan fisik seseorang, namun juga pada mental masyarakat. Pasalnya, jika masyarakat tidak menyiapkan mental menghadapi new normal, maka tidak menutup kemungkinan akan meningkatkan persoalan baru terkait depresi di tengah masyarakat. Menurut kalian, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di tengah pandemi corona? Mulai dari lo dulu, Riz. Oke, ini menurut gue ya, memberikan umpan balik tentang apa yang mereka lakukan dan sumber daya yang dapat mereka gunakan untuk menjaga diri mereka sendiri dan berfungsi sebaik mungkin. Memberikan suatu acara di mana beberapa orang berkumpul untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya ya. Seperti dari segi keharmonian, kemoralan, atau aktivitas fisik. Itu menurut gua. Nah, habis itu ada lagi nih, proses adaptasi pasti tidak mudah. Karena proses adaptasi pasti tidak mudah ya menurut gua. Karena ada beberapa proses penolakan terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dijalanin. Salah satunya muncul ketidaksenangan untuk menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru itu. Sampai akhirnya pada tahap penerimaan kondisi dan mau menjalankan kebiasaan baru tersebut. Nah, terus kalau dari lu itu gimana? Ya. Gue cuma segitu doang sih jelasin. Ya, apalagi proses beradaptasi setiap orang berbeda-beda kan ya, tergantung persepsi dan kemampuan individu untuk menerima situasinya. Karena proses untuk menjadikan sesuatu perilaku agar menjadi kebiasaan itu butuh waktu banyak. Ada yang mudah beradaptasi dan juga ada yang lebih lambat beradaptasinya. Iya. Apa aja fakta yang lo berdua tahu mengenai peraturan di dunia kerja pada new normal yang sudah mulai diberlakukan? Boleh mulai dari lo dulu, Riz. Gue dulu nih. Oke. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan physical distancing. Penerapan physical distancing lainnya yaitu pada pintu masuk perusahaan diminta menyiapkan penanda pada lantai serta poster untuk mengatur jarak antrian.
Di gedung bertingkat, jumlah orang pada lift diharapkan turut dibatasi dengan membuat penanda pada lantai lift tersebut. Oh, berarti kayak yang udah ada di beberapa lift yang gue lihat sih kayak saling ngebelakangin gitu bukan sih? Iya, kayak seperti itulah contohnya. Oke. Ya, nggak hanya itu sih, pemerintah berharap physical distancing juga diterapkan saat menggunakan tangga. Jika hanya terdapat satu jalur tangga bagi lajur untuk naik dan turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik turun tangga. Jika terdapat 2 jalur tangga itu, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun. Terakhir, tempat duduk antar karyawan diimbau berjarak 1 meter, baik saat rapat, istirahat, maupun di kantin makan. Perusahaan atau tempat kerja itu berarti diharapkan membatasi jumlah pekerja yang masuk juga ya. Saat pasca pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa kita sebut PSBB ataupun di masa new normal. Oke, kayaknya udah cukup ya pembahasan kita tentang gaya hidup dan kesehatan di masa new normal. Oke, kayaknya udah cukup ya pembahasan kita tentang gaya hidup dan kesehatan di masa new normal. Mungkin segini aja yang bisa kita bahas. Ini hanya sharing-sharing sedikit sih dari kita. Dan juga ada beberapa informasi yang kita dapat dari internet, khususnya dari Kompas. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, thanks juga nih buat kedua teman gue, Yuris dan Arya. Makasih juga. Yang terlibat dalam pembuatan podcast ini. Makasih juga Jangan udah lupa diajak. ya untuk like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you. Peace out, man.